darah yang sudah menebus dan memerdekakan kami, darah yang menjadikan kami milik-Mu, darah yang memproteksi kami Tuhan. Malam hari ini sekali lagi, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan secara sederhana kebenaran firman-Mu. Biar hanya yang daripada-Mu Tuhan yang boleh mengalir. Biarkan hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman-Mu ditabur, berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih, mari Roh Kudus, Roh kebenaran, wahyukan buat setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang dicintai Tuhan berkata, amin. Shalom, selamat malam. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mendapat pernyataan bahwa kita memasuki masa Mazmur 91. Ya. Kalau kita lihat hari-hari ini, virus masih terus bermutasi. Ya, walaupun kita melihat bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana ketika panggilan demi panggilan melakukan bagiannya, kita melihat semuanya tetap Tuhan pegang kendali. Tapi izinkan malam hari ini saya membagikan Mazmur 91. Menurut saya itu ada dua kunci di sana. Ya. Kunci pertama adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan yang Maha Tinggi, bermalam di dalam naungan yang Maha Kuasa. Dan ayat 14 berkata, hati kita harus melekat sama Tuhan. Nah, kita akan bahas apa sih artinya duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Minimal di Mazmur 91 ini ada 3 nama Allah di situ, saudara. Ada El, ada Elyon, dan ada El Shaddai. Nah, mari kita buka, tolong ya PowerPoint-nya. Saya kasih tema malam hari ini, tempat perlindunganku. Saudara, kita tidak bisa lari kemana-mana. Ini waktunya kita benar-benar harus dalam perlindungan Tuhan, dalam segala aspek kehidupan. Ya, saudara mungkin ikuti berita hari-hari ini, kita bersyukur bagaimana Tuhan membela kita. Saudara, di tengah keadaan pandemi, sekalian sedikit laporan sama Ibu Nani. Ya, sekolah di Putus Sibau itu hampir selesai, Bu, tahap pertama. Sempat tertahan setahun kami tidak lanjutkan, karena kami bingung dengan kondisi sekarang mau buat sekolah apa. Mau buat sekolah perhotelan, hotel juga banyak yang tutup. Ya, tapi ada pernyataan Tuhan, kita harus terus bangun dan bangun. Dan sekarang sudah 2 lantai, temboknya sudah hampir selesai. Dan terjadilah tukang-tukang kena COVID. Jadi sempat terhenti lagi, tapi saya harap bulan September kita sudah bisa menyelesaikannya. Dan kita mau buat pelatihan demi pelatihan di sana untuk menolong banyak orang. Saya melihat bahwa di tengah kondisi seperti ini, tetap ada pembelaan Tuhan, tetap ada pertolongan Tuhan yang ajaib kalau kita mengerti rahasia di dalamnya. Nah, kita berkata nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi kita akan belajar, ada 3 nama Tuhan di sini dan apa bagian kita di dalamnya supaya kita bisa menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Ya, saya yakin Bapak Ibu sering deklarasi Mazmur 91, ya, mungkin yang paling terkenal adalah walaupun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mengenai aku. Tapi saya nggak akan bahas itu, saya akan bahas ayat-ayat kunci yang kita akan coba dalami. Nah, kita mulai, saudara. Mazmur 91 ayat 1, 2, dan 14 itu menurut saya kuncinya. Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi atau El Elyon dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, El Shaddai, akan berkata kepada Tuhan. Ini deklarasinya, saudara, ya. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini hari-hari kita harus membangun yang namanya trust, iman kita kepada Tuhan lebih daripada sebelumnya. Saya ingat tahun lalu pemimpin saya berkata, kita harus upgrade iman, upgrade kekuatan, bahkan dikatakan 7 kali lipat, karena yang akan kita hadapi
itu makin berat dan makin berat. Kita nggak tahu waktu itu akan ada pandemi dan sebagainya. Tapi jauh sebelumnya hamba-hamba Tuhan sudah dapat, ini waktunya upgrade. Supaya kita bisa mempercayai Tuhan di tengah apa yang kita lihat hari-hari ini. Nah, ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ada hati yang melekat, ada hati yang mengenal Tuhan. Kita akan belajar. Kita mulai dari ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Kuasa, ya next slide, dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, kita akan belajar yang pertama kata duduk, ya. Saudara mungkin duduk di rumah, duduk di sini. Apa sih maksudnya duduk, ya? Apa kita duduk diam-diam aja, sibuk nonton televisi, sibuk dengan banyak hal? Dan saya pelajari dalam bahasa aslinya, kata duduk itu Bapak Ibu. Ya, kata duduk itu ada 3 arti dari bahasa Ibrani yasab. Itu duduk dalam arti yang pertama adalah duduk dalam ketenangan. Ini hari-hari banyak orang hidupnya nggak tenang. Khawatir dengan banyak hal. Apalagi baca berita yang mati makin banyak. Ya, baca berita ini resesi, walaupun hari ini kita mendengar berita Indonesia keluar dari resesi. Kita dengar kondisi yang tidak baik, mungkin itu mengganggu ketenangan kita. Dan yang iblis akan buat adalah membuat kita tidak tenang. Saat kita tidak tenang, Alkitab berkata, kita tidak bisa berdoa. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena hari-hari ini hari-hari yang kita harus manuver banyak hal. Mungkin yang kita planning, yang kita rencanakan, nggak bisa kita lakukan lagi. Karena kondisinya sudah berubah. Seperti saya cerita sama saudara, kami merencanakan buat sekolah pariwisata, cita-cita anak-anak dari daerah masuk, kita didik, kita ajar, dan kita kirim ke luar negeri. Dalam waktu yang singkat. Karena perhotelan itu cukup 1 tahun pelatihan. Nggak bisa lagi, hotel tutup di mana-mana. Maka kita perlu masuk dan tenang dan duduk dan menangkap yang dari Tuhan. Apakah Bapak Ibu hari-hari ini sedang duduk tenang di hadapan Tuhan? Menangkap yang dari Tuhan? Atau kita sedang sibuk khawatir? Mungkin lihat kondisi, keadaan, keluarga, ekonomi, perusahaan. Apakah benar kita bisa berkata Allahku yang kupercayai itu tetap in control, tetap memegang kontrol dalam kehidupan kita. Yang pertama, duduk tenang. 2 hari yang lalu saya nonton Kung Fu Panda. Ya, ceritanya untuk bisa mengeluarkan Qi, ya, Qi itu mungkin kalau orang Kristen bilang Zoe, kehidupan ilahi yang ada di dalam kita, itu harus punya yang namanya inner peace. Perlu sebuah ketenangan di dalam Tuhan sehingga kita bisa mengalirkan kehidupan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Waktu saya lihat belum itu, iya Tuhan, kalau saya bisa tenang saja, saya menangkap firman-Mu, maka kehidupan itu akan mengalir. Tapi iblis akan coba dengan berbagai cara, dengan kondisi, dengan suara yang begitu banyak yang kita dengar hari-hari ini. Membuat kita tidak bisa tenang. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita baca suratannya Paulus dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, yang pertama dikatakan, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang sangat sukar dalam bahasa aslinya. Sulit ditanggung. Tapi pesan Tuhan hari ini adalah belajar duduk tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sober mind, pikirannya ini tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Dan seringkali sebenarnya waktu kita penuh pikiran ini kita nggak bisa berdoa kok. Tapi saat kita belajar meletakkan semua pergumulan, semua kekhawatiran, dan kita belajar Tuhan mari berurusan dan buat aku ini tenang. Maka kita bisa berdoa, kita bisa menangkap strategi-strategi baru, cara-cara baru untuk menghadapi tantangan
di depan ini. Dan ketenangan itu punya keajaiban. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Ya, seringkali kalau ada sesuatu perkara, ya saya kemarin 2 minggu lalu ketemu seseorang, habis pulang dari libur karena sekolah libur, udah bagi rapot, dia menghadapi kondisi yang gak enak. Dan hatinya sangat tidak tenang dan mulai emosi dan mulai marah dengan segala hal. Saya bilang sama dia, jangan pernah memutuskan sesuatu dalam keadaan tidak tenang. Kau boleh berusaha macam-macam tanpa ketenangan. Alkitab berkata segenggam ketenangan lebih baik dari 2 genggam usaha. Ketenangan itu membuat engkau punya kekuatan. Engkau bisa memutuskan dengan tepat dan maka itu akan jadinya ajaib. Seringkali kita sibuk dengan banyak hal dan kita tidak tenang di hadapan Tuhan. Ada sebuah ayat saya nggak masukkan di dalam Amsal dikatakan begini. Hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Jadi ketenangan itu berdampak juga buat tubuh kita. Bukan hanya kita bisa berdoa, bukan hanya kita bisa memutuskan dengan baik, tapi ketenangan juga membuat tubuh kita ini sehat. Membuat tubuh kita ini punya kekuatan. Sebab itu Yesus berkata, Matius 11:29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saat kita duduk diam, belajar apa yang Tuhan mau, kita mendengar firman-Nya, kita menerima kehidupannya, maka jiwa kita menghadapi ketenangan. Hari-hari ini kita perlu duduk tenang. Betul? Supaya kita menangkap strategi Tuhan. Bagaimana anak-anak sudah 1,5 tahun mungkin sekolah online, orang tuanya lagi pusing hari-hari ini yang punya anak. Harus ngajarin anak, betul ya saudara? Sekolah-sekolah banyak guru-guru dipecat. Karena kondisi berubah. Nggak bisa lagi pakai cara biasa, nggak bisa. Anak Tuhan juga, kita juga perlu tenang dan Tuhan bagaimana strategi ke depan. Dan itu perlu strategi yang baru dari Tuhan. Hanya dengan duduk tenang, kita bisa menerima dan melihat keajaiban yang Tuhan lakukan. Amin. Jadi duduk di dalam lindungan yang maha tinggi adalah pertama, bisakah engkau tenang? Coba cek hidup kita. Apakah pikiran kita ini sibuk jalan gitu? Atau kita punya trust? Dan kita berkata, Tuhan mari bicara. Dalam hidup saya ini perlu saudara selalu dapat sebuah firman dalam hidup saya. Tuhan, saya butuh firman. Itu yang membuat saya bisa berpegang. Dan saya udah gak peduli yang lain kalau sudah dapat firman. Karena firman itu seperti batu karang. Gelombang boleh tinggi, tapi kita tetap tenang. Saya ingat satu hari, kami Elisa itu diutus ke titik nol di antara Sulawesi dan Kalimantan, saudara. Ya, singkat cerita, bahan bakar habis dan kami terapung-apung sehari semalam. Tapi saya mau bersaksi sama saudara, di tengah keadaan seperti itu, nggak ada satu kali pun saya khawatir mati, saya khawatir tidak ditemukan, saya nggak ada. Yang saya rasakan sebuah ketenangan yang dari Tuhan. Yang saya rasakan sebuah pelukan tangan Bapa yang besar. Kita perlu ketenangan seperti itu hari-hari ini. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Supaya kita terima strategi yang baru. Supaya kita terima kekuatan yang ajaib yang dari Tuhan. Amin. Duduk yang kedua Bapak Ibu. Ternyata duduk yang kedua adalah duduk sebagai hakim. Pak, saya ini bukan hakim, ya, Ibu Nani notaris, ngerti hukum, saudara.
Tapi saya baca dalam bahasa aslinya, duduk di situ adalah yang pertama tenang, yang kedua adalah sebagai hakim. Sebab itu Raja Salomo berkata, 1 Raja 3 ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Hari-hari ini kan orang bingung, saudara. Vaksin apa tidak vaksin? Ya toh? Itu aja sudah membuat kita bingung kok. Makanya kita perlu duduk tenang. Kita harus bisa menimbang perkara. Kita perlu mempelajari. Kita perlu tanya Tuhan. Dan Salomo berkata, Tuhan berikan aku hati yang bisa menimbang perkara. Memang kata menghakimi itu artinya to judge, untuk menghakimi, tapi itu perlu menimbang perkara, perlu menilai, perlu menghitung. Perlu memutuskan mana yang benar. Memutuskan, membedakan yang baik dan yang jahat. Mungkin saudara ingat kisahnya Raja Salomo hari itu, ada sepasang ibu datang memperebutkan bayi. Ya kalau kita baca ceritanya mungkin kita nggak kebayang, dalam arti ya kita udah tahu akhirnya. Tapi bayangkan kita nggak tahu awal dan akhirnya. Akhirnya kamu ceritakan ditidurin ya toh, dan terakhir adanya ketahuan. Tapi anggaplah kita nggak ngerti. Itu adalah perkara yang sulit untuk diputuskan. Ini bicara nasib seorang anak. Punya siapa ini diperebutkan. Tapi Alkitab menulis hikmat Allah turun atas Salomo. Dan dia punya strategi menemukan siapa ibu aslinya. Dan kita bersyukur Alkitab berkata, kalau engkau kekurangan hikmat, hendaklah memintanya. Jadi hari-hari ini salah satu yang terus Tuhan bicara adalah minta hikmat. Minta pengertian. Karena banyak hal dalam hidup kita ini, kita harus memutuskan hari-hari ini. Dan seringkali sangat sukar. Dan menurut saya gak bisa pakai cara biasa lagi. Perlu discernment, perlu kemampuan membedakan. Mungkin juga perlu suara kenabian. Karena sekarang hari-hari ini untuk lihat berita aja kita nggak tahu ini berita benar apa enggak. Saya pernah satu hari, saya sudah kirim, tiba-tiba ada yang japri, Pak itu hoax. Nah begitu kondisinya hari-hari ini. Apapun kita harus check and recheck. Jadi duduk itu berarti kita harus menghakimi, menilai segala sesuatu. Nah saudara, 1 Korintus 6 ayat 2 itu salah satu ayat yang saya suka bagikan kalau peperangan rohani ya. Dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu, artinya kita harus tahu ya. Kalau kita berkata, tidak tahukah kamu, artinya kita harus tahu bahwa orang-orang kudus akan apa saudara? Menghakimi dunia. Ini destiny orang-orang kudus, menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Bayangkan saudara, orang seperti kita satu hari, Tuhan itu punya rencana menghakimi dunia. Kalau kita nggak belajar hari-hari ini, Tuhan berikan aku hikmat, berikan pengertian bagaimana memutuskan perkara ini. Bagaimana menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi pelanggan. Mungkin kita perlu nasihat orang-orang. Duduk, yang kedua, bicara, kita harus menghakimi, menilai. Ya, dalam bahasa Ibraninya sapat artinya memutuskan sebuah keputusan. Bukan menghakimi dalam berarti hakim kamu bersalah, bukan ya. Dalam bahasa Yunaninya sama. Menghakimi, membedakan, memutuskan, menentukan. Jadi setiap hari inilah sebenarnya yang kita kerjakan. Kan itu dimulai, kita harus bisa duduk diam. Duduk tenang di hadapan Tuhan.
Saya bersyukur sejak 2 tahun lalu Tuhan berkata, nak, setiap pagi tambahkan jam doamu. Dan kau harus mulai belajar lebih dalam firman-Ku. Saya ini selama ini kan ngejarnya lebih sekian pasal. Rasanya ada di hati ini salah kalau enggak sekian pasal. Sampai kadang-kadang kejar target. Tapi satu hari saya harus memutuskan, Tuhan, saya ingin lebih dalam. Supaya saya bisa memutuskan seperti yang Kau mau. Amin, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga. Cuma 3 aja duduk ya. Duduk yang ketiga adalah duduk dalam arti siap-siap untuk menyergap. Jadi duduk ini bukan pasif Bapak Ibu. Ya. Duduk siap-siap menyergap, in ambush. 1 Petrus 5:8, kenapa kita perlu siap-siap? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena suka tidak suka ada sebuah peperangan rohani. Kita harus duduk siap. Tuhan bilang serang. Tuhan bilang aktifkan malaikat. Tuhan bilang deklarasi. Jadi duduk yang ketiga ini kita siap bertindak, siap bergerak. Itu artinya duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Efesus 6 ayat 18, dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi duduk yang ketiga adalah berjaga-jaga. Sudah tahu konteksnya di sini, ini konteks segenap senjata Allah, betul? Efesus 6 dari 10 sampai terus ke bawah. Segenap senjata Allah dipersiapkan. Kalau kami sudah biasa ya, setiap pagi harus SMA, sapu bersih. Mungkin kalau Bapak Ibu setiap pagi harus praise and worship, menyembah Tuhan, masing-masing punya cara. Tapi intinya adalah kita menguasai atmosfer. Kita menguasai keadaan. Itu duduk yang ketiga. Bagaimana dengan saudara? Saya berdoa 3 hal ini, mari kita mulai lebih aktifkan. Mari duduk dalam ketenangan. Mari ambil waktu. Karena sekarang masa seperti ini, masa PPKM. Kita punya waktu lebih banyak sebenarnya. Saya punya kesempatan baca buku lebih banyak. Tapi seringkali tergoda main gadget lebih banyak. Tapi ini waktunya kita duduk dalam ketenangan. Yang kedua, duduk mari belajar untuk kita bisa menilai, memutuskan, menentukan yang benar. Yang ketiga, mari selalu berjaga, bersiap. Karena peperangan itu real dan nyata. Dalam lindungan. Dalam lindungan pun ada 3 hal. Dalam bahasa aslinya ada lebih banyak, tapi 3 hal yang utama. Dari kata seter atau sitrah artinya tudung, tempat persembunyian, perlindungan, tempat rahasia atau secret place. Nah, saudara, saya mau bicara tentang tudung atau cover. Kenapa ini penting? Ya. Saudara bayangkan kalau rumah nggak ada atapnya. Saya ini baru ngalamin kemarin, saudara. Saya lagi bongkar atap rumah. Saya percaya dalam 2 minggu tidak hujan. Setiap kali mau hujan saya dorong, ya nggak jadi. Tapi kemarin sesuatu terjadi. Hujan petir, hujan besar, saudara. Wah, itu atap karena sudah dibongkar semua gentengnya, gipsum runtuh. Wah, jam 1:30 pagi, tadi pagi. Kemarin hujan sedikit, saya kerasa lah, tapi bisa diusir. Nah, itu atap itu seperti itu. Pak, atap bicara apa? Dalam hidup kita harus punya tudung. Ibu Nani itu tudung saya, Ibu Iin itu tudung saya. Dan enak saudara punya tudung. Dan itulah yang akan iblis coba pisahkan antara kita dengan tudung kita.
mulai disebarkan yang namanya ketidakpercayaan, keraguan. Dan itu sangat berbahaya. Ini hari-hari kita harus terus menempatkan diri kita di bawah tudung yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu perlindungan, saudara. Ini suara penyesatan sangat kencang. Bisikan-bisikan suara itu sangat kencang. Tapi saya belajar, saudara. Hari-hari ini seringkali ngerti nggak ngerti saya sepakat sama pemimpin saya. Karena saya harus berada di bawah tudung. Ibrani 13 ayat 17a berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Itu caranya ada di bawah tudung. Dan submit, tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Pemimpin kita, tudung yang Tuhan taruh atas hidup kita, yang Tuhan taruh di atas hidup kita, itu berjaga-jaga atas hidup kita. Anak-anak orang tua berjaga-jaga atas engkau. Saya punya pengalaman, waktu itu kan Bahtera itu setahun 2 kali ke Semarang. Gitu. Dan jalanan Pantura zaman itu hanya bagus menjelang Lebaran. Gitu. Habis Lebaran akan berlubang lagi, apalagi musim hujan. Saya ingat tiba-tiba jalan halus, saya jalan kencang sekali karena mengejar supaya cepat sampai Semarang. Tiba-tiba ada lubang, saya nggak sempat ngerem. Bam! Langsung saya ke pinggir. Saya lihat ban saya itu sudah retak yang namanya pelek. Baru saya berhenti, nggak sampai 1 menit telepon berdering. Look, kenapa? Siapa kira-kira? Pemimpin saya. Dari tadi tangan saya nggak enak. Saya tahu sesuatu sedang mengancam kamu. Itu tudung, saudara. Ada pemimpin-pemimpin yang berjaga-jaga atas hidup kita. Tapi kita harus masukkan hidup kita di bawah tudung yang Tuhan taruh. Maka kita akan ada di bawah tudungnya Tuhan. Saudara, kenapa Lot tiba-tiba sampai terjebak di Sodom dan Gomora? Karena Lot itu artinya covering, tudung. Dia harusnya ada di bawah tudungnya Abraham. Tetapi karena dia gembalanya ribut dan dia memilih keluar dari tudung, kondisinya harus melarikan diri dari Sodom dan Gomora. Kenapa Saul kehilangan? Karena tudungnya robek dengan Samuel. Hari-hari ini gimana kondisi kita? Jangan jauhkan dirimu dari pemimpinmu. Ini hari-hari kita harus di bawah tudung. Karena sekali lagi di depan peperangan, suara-suara tidak akan lebih mudah. Dalam lindungan yang kedua, itu tempat rahasia, secret place. Ada lagunya ya, Sion buat secret place. Di dalam istilah Alkitab saya baca, saya cari, saya pelajari. Kata secret place atau tempat rahasia selalu muncul di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu bicara tentang hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Mau ada dalam lindungan Tuhan, kita harus punya hubungan yang intim. Sebab itu Yesus berkata di Matius 6 ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke ruang terdalammu, innermost chamber. Tempat yang paling dalam, tempat rahasia. Dan sendirian dengan Allah Bapa. Ini waktu-waktu kita ambil waktu sendirian dengan Bapa. Sendirian dengan Tuhan. Karena keadaan ini di satu sisi adalah kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita semakin lebih dalam dengan Dia sebenarnya. Sekarang kan apalagi yang lalu ya, ke mall gak bisa, gitu.
tempat wisata tutup. Ya bisa di rumah. Kita harus pandai-pandai memakai waktu untuk punya yang namanya secret place. Tempat rahasia dengan Tuhan. Salah satu tempat rahasia saya dengan Tuhan itu, selain di rumah tentunya, adalah di mobil saya. Saudara. Seringkali kalau saya sendirian dulu zaman kena macet, itulah tempat terindah sebenarnya. Ketika macet saya berkata, Tuhan terima kasih buat mobil ini. Saya baru nyanyi satu lagu, hadiratnya muncul, nangis sendirian saudara di mobil. Itu secret place. Saya yakin kita dibawa sama Tuhan punya tempat-tempat khusus. Mungkin di taman, ya. Mungkin lagi naik angkot. Mungkin di pekerjaanmu, di dapurmu. Tapi itulah waktu kau sendirian dengan Tuhan. Berdoalah kepadanya di tempat tersembunyi di secret place. Dan Bapamu yang melihat semua yang kamu lakukan akan membalasnya secara terbuka. Ini waktunya. Mari aktifkan, perdalam secret place kita sama Tuhan. Itulah lindungan yang maha tinggi. Semua terbuka karena darahnya. Kita bisa kapanpun masuk ke secret place. Dalam lindungan yang ketiga, ini benar-benar artinya perlindungan. Ya. Artinya benar-benar tembok. Saya suka Ulangan 33:27 berkata, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Saya suka banget ayat ini, saudara. Kalau kita ada dalam perlindungan yang maha tinggi, Dia yang mengusir musuh-musuh kita. Dan Dia yang berkata, punahkanlah. Dia perlindungan yang abadi. Dia tangan yang kekal. Apapun yang akan kita hadapi. Di dalam Mazmur 91 kan bicara tentang sampar. Bicara tentang orang berrebahan. Itu zaman kita saudara hari-hari ini. Tapi dia adalah perlindungan yang abadi. Gak usah takut saudara. Waspada dan takut itu berbeda Bapak Ibu. Saya pakai masker karena saya waspada. Bukan karena takut. Saya kalau seminar, nanti mungkin tanggal 20-an saya akan ke Maluku Utara lagi. Kalau seminar saya selalu berkata begini. Hiduplah dengan formula 1-2-1. Jangan salah ya, jangan 2-1-2. 1-2-1. Apa itu Pak? Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Tapi berapa banyak sekarang orang-orang Kristen takut mati. Saya pernah saksikan waktu itu. Kurang lebih 2-3 minggu yang lalu. Salah seorang staf telepon saya hari Minggu. Ya. Pak mau nggak melayani ibadah penghiburan? Saya mau bilang enggak, tapi baru dapat pesan. Kalau ada kesempatan melayani, lakukan. Jadi saya jawab iya. Tapi saya tanya, emang kenapa? Dia nggak punya gereja? Punya. Loh kenapa gerejanya nggak mau layani? Takut. Karena orang ini meninggal karena COVID. Saya datang ke sana sama istri saya dan yang ngajak. Mayat sudah dimandikan, ya. Nggak ada seorang pun kecuali keluarga, istri dan 2 anaknya. Saya bawa gitar, saya mimpin pujian sendiri, khotbah sendiri, untung nggak ada persembahan, saudara. Kalau ada persembahan, persembahan sendiri. Terus saya pikir saya mau pulang, tapi saya tanya lagi, ini penguburannya gimana? Ya karena begini Pak, kita nggak ada yang layani, kita ikut pemerintah, tapi nggak ada yang pimpin acara di sana. Jadi ya, baiklah kita layani.
Jadi dia naik mobil kami ke penguburan. Itu kondisi Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengenal lindungan yang maha tinggi, kalau kita tahu mati adalah keuntungan, tapi jangan mau mati sebelum selesai ya. Lo mati kita ketemu Tuhan loh. Betul nggak? Saya ini cuci otak saya dengan itu. Mati adalah keuntungan. Hidup adalah buat Kristus. Saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya Allah yang abadi. Allah yang kekal. Itu perlindungan saya. Saya beberapa waktu lalu pergi ke Maluku Utara, naik gunung. Ya. Saya udah setengah abad lebih Bapak Ibu, naik gunung. Rupanya sepatu saya ini bukan sepatu gunung, jadi licin. Ya. Naik ke atas masih kuat. Begitu turun, lutut sudah goyang. Di tengah jalan, yang tour guide-nya itu saya pegang gak kuat berat badan saya. Saya terguling Bapak Ibu. Saya rasa 5 gulingan. Saya bilang, darah Yesus gitu ya. Dan kemudian saya ingat apa? Kacamata saudara. Tuhan kacamataku. Karena kan gak lucu jalan begini toh. Saya ini -3,5. Itu ajaib kacamata bisa jatuh di tangan saya saudara. Dan buat saya itu kebanggaan. Ya udah luka sana, luka sini. Saya bilang murah. Kalau bisa naik ke puncak gunung, doa di sana, buat perjanjian di sana. Saya melihat perlindungan yang ajaib. Saya pernah melewati, saya ini dulu gak tahan yang namanya digoncang. Jalan berkelok-kelok saja, saya akan muntah. Makanya dulu saya paling berat kalau ke Maluku Utara. Karena bayangkan dari Jakarta harus ke Ternate, nyebrang laut lagi, lewat sampai Kau dan sebagainya itu jalan begini. Saya itu sampai Kau saja sudah muntah 3 kali. Tapi saya mau serahkan tanpa diundi di sebuah seminar FOHC di Jakarta, itu kan dibagiin tuh, saudara brosur-brosur gambar provinsi. Sebelah saya Ibu Iin dapat Kalimantan. Itu ajaib, saya dapat lagi Maluku Utara. Sampai Ibu berkata, destiny Lucky, destiny. Ya. Sejak itu saya bilang, Tuhan saya mau mencintai. Dan sejak saya berangkat, saya nggak pernah muntah lagi. Bahkan satu hari saya diajak ke satu daerah namanya Loloda, itu sudah terkenal di sana. Itu ombaknya besar sekali. Buat saya itu jadi kenikmatan saudara. Naik ombak, saya pasti punya klipnya kalau yang mau lihat. Waduh saudara. Nggak ada lagi ketakutan. Karena perlindungan saya adalah pelindung yang abadi. Ada lengan-lengan yang kekal yang memegang hidup saya. Amin. Ya. Bagaimana masuk dalam perlindungan itu? Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sudah mau terlindung dari COVID dan sebagainya. Dalam takut akan Tuhan ada perlindungan. Oke, duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kita sudah belajar duduk dan lindung. Sekarang kita belajar El Elyon itu siapa, ya? Nama El Elyon menunjukkan supremasi Tuhan yang tertinggi. Jadi nggak ada lagi yang lebih tinggi. Dia yang paling tinggi. Nah, ajaibnya bila namanya El Elyon bukan cuma Elyon. Ini 2 nama digabungkan. El itu artinya kuat, singkatan dari Elohim. Ditambahnya El Elyon, itu artinya saya nggak tahu terjemahan Indonesianya, ya agak susah. Ya bisa sih, cuman kurang kuat gitu. The extremely exalted, sovereign, high God. Saya harap Bapak Ibu mengerti. Iya. Jadi Allah yang maha tinggi, yang berdaulat,
yang dimuliakan sangat. Begitu bahasa Indonesianya. Dan ini dipakai oleh Daud berkata, Mazmur 57 ayat yang ketiga, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Aku berseru kepada El Elyon, kepada Allah El yang menyelesaikannya bagiku. Nah, El Elyon ini yang menyempurnakan segala hal dalam hidup. Kalau terjemahan Inggrisnya berkata, He perfecting all matters for me. Dia menyempurnakan hidup kita. Kalau kita duduk dan tinggal dalam lindungannya, dia akan merekayasa. Sebab itu kalau kita ingat Pak Yusak selalu berkata, Tuhan rekayasa. Sekali beliau berkata, banyak hal yang aku tidak mengerti Tuhan, mari rekayasa. Biarkan El Elyon yang maha tinggi itu merekayasa hidup kita. Amin. Dia lebih kuat dari kekuatan yang paling kuat, lebih tinggi dari kuasa yang tertinggi. Itu El Elyon. Tapi El Elyon juga punya bagian buat kita, ya. Yang pertama, kata Elyon atau supreme itu dari kata Allah, artinya naik atau mendaki. Ini artinya punya sebuah movement, sebuah kegerakan ke tempat yang lebih tinggi. Bahtera itu sebuah kegerakan, saudara. Makanya di bulan Januari, Februari, Tuhan berkata pergi ke bangsa-bangsa. Saya pergi ke Brasil, saudara, bulan itu. Dan Brasil nggak perlu visa. Cuman perlu PCR test, waktu itu belum ada wajib vaksin, belum, masih PCR test dan sebagainya. Saya ke sana, saya ketemu pendeta-pendeta yang ajaib. Saya diajak sama seorang pendeta, gerejanya kecil saudara. Kecil banget dan gak punya alat musik. Cuma nyanyi begitu aja saudara. Tapi malam hari setelah ibadah, mereka masak spaghetti, dibungkusin, pergi ke namanya ke Krokandalia. Krokandalia ya pokoknya, tempat jual narkoba situ saudara. Dia bagi-bagi brosur karena saya nggak ngerti itu artinya apa. Rupanya saya tanya, itu artinya begini Pak, yang mau didoakan nanti dapat makanan di sana. Dan mereka ini orang agamawi saudara. Jadi kalau didoakan mau lagi sakau seperti apapun, mereka akan begini saudara. Didoakan dalam nama Yesus. Terlepas gitu ya. Kurang lebih seperti dalam bahasa Portugis. Terus kasih makanan. Tiba-tiba saya disuruh doa. Saya pikir dia nggak ngerti bahasa Inggris. Saya doa aja bahasa Indonesia toh. Doakan, lepaskan. Baru kasih makanan. Tetap ada gereja-gereja yang bergerak di tengah itu. Dan kondisinya mengerikan saudara, Brasil itu. Lewat jalan layang itu di bawah udah banyak gembel-gembel. Kita bersyukur buat bangsa kita saudara. Di tengah kondisi seperti ini. Nggak banyak peningkatan gelandangan. Makanya jangan berhenti kita melayani orang-orang miskin. Karena bahtera adalah movement, kegerakan. Kalau Tuhan suruh bergerak, kita bergerak. Kalau Tuhan suruh mulai curahkan anggur dan minyak, karena itu tidak boleh dirusakkan, kita bergerak. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan yang ajaib. Jadi yang pertama, kita harus ikuti kegerakan Tuhan ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kita doakan orang-orang sakit dan banyak yang alami kesembuhan. Ada yang saturasinya sudah 40, doain dalam nama naik 95, 96. Akhirnya pulang sehat. Mau dalam lindungan El Elyon, kita harus movement. Kita harus gerak ke tempat yang lebih tinggi. Kalau sudah pernah naik gunung tahulah, makin ke atas itu makin berat. Iya. Mau semudah apapun, makin ke atas makin berat. Makanya banyak yang berhenti. Ya beberapa yang ikut saya waktu naik gunung, saya sampai sini aja, saya nggak kuat. Ya daripada nanti saya repot bawa kamu turun.
Elyon, Allah itu berkata, perjalanan menuju sebuah destiny. Kita harus mengejar destiny. Destiny Bahtera adalah berdiri buat Indonesia. Sampai 85% diselamatkan. Kita masing-masing punya destiny. Doakan destiny saya, saudara. Salah satunya membangkitkan orang mati. Masalahnya selama ini, saya takut lihat orang mati. Tapi biarkan kita bergerak menuju destiny. Tapi Elyon sekali lagi dari kata Allah artinya aktivitas seperti perang. Elyon ini selalu berurusan dengan pendudukan, saudara. Kita akan lihat. Kata Elyon yang pertama kali itu di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Saudara perhatikan, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer. Ini Bapak iman ya. Bapak orang percaya, mengalahkan 5 raja, saudara. Dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yahweh, yakni lembah raja. Lembah raja berhubungan dengan para raja, para penguasa. Janji Tuhan sama Abraham adalah keturunannya akan menduduki kota-kota musuhnya. Betul? Jadi Elyon ini bicara pendudukan. Tuhan berkata redominate. Berkati kota demi kota. Kalau kita tidak redominate maka orang lain, kuasa lain akan meredominate. Mungkin Bapak Ibu gak bisa pergi, tapi engkau bisa berdoa. Engkau bisa deklarasi. Uangmu bisa pergi. Elyon berarti kita harus jadi penakluk-penakluk. Ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Elyon. Elyon ini yang memberkati. Pencipta langit dan bumi. Elyon adalah pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Elyon yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ada 3 hal, saudara. Dia memberkati, dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang membuat kita berkemenangan. Menyerahkan musuh ke tangan kita. Bagian kita apa? Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Salah satu arti perpuluhan adalah kita mengakui bahwa semuanya dari dia saja. Waktu saya ke Malut, saya ketemu seseorang. Dia cerita begini, Pak, saya ini uji Tuhan. Karena ayatnya bilang, ujilah. Kalau aku beri perpuluhan, ujilah. Jadi dia punya kebun, dia bilang. Biasanya kebun-kebun itu entah dimakan babi hutan, ya, atau dimakan tikus. Dia berkata, Tuhan, aku ini mengembalikan perpuluhan. Aku minta perlindungan buat kebunku. Saudara, beliau bersaksi, itu gak tahu gimana babi hutan gak pernah ke tempat dia. Tikus gak pernah ke tempat dia. Ada perjanjian persepuluhan. Belalang pelahap, belalang pengerip, apapun tidak bisa mendekat kepada kita. Elyon yang menerima semuanya itu. Tapi Elyon juga yang memberkati kita. Elyon yang membuat kita berkemenangan. Apalagi Elyon? Ulangan 30 ayat yang ke-8. Seperti saya katakan tadi, Elyon berurusan dengan redominate pendudukan. Ketika Sang Maha Tinggi, ketika Elyon membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan
wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Jadi Tuhan bagikan menurut bilangan orang Israel. Tapi ada satu terjemahan berkata begini, menurut bilangan di pengadilan surgawi. Menurut bilangan anak-anak Allah. Yang saya tangkap begini, kita ini seringkali diajarkan masuk ke sidang ilahi. Menghadap Bapa, mempertahankan kota demi kota atau bangsa demi kota. Dan seberapa anak-anak Tuhan bisa masuk ke sana. Dan cawannya cukup. Itulah kemenangan terjadi. Itulah penetapan Tuhan terjadi. Bisa nangkap, bisa nangkap. Mungkin kalau mau lebih detail bisa dengarkan khotbah Ibu In di sini, saya ingat. Sidang ilahi. Seberapa suara kita menang di sidang ilahinya. Mungkin beberapa hari yang lalu selama hampir 50 hari ada deklarasi pilar, ya, deklarasi mempelai. Itu salah satu yang Tuhan suruh untuk mengisi cawan. Untuk kita bisa bawa ke sidang ilahi. Tuhan minta sejumlah tertentu, tapi gak tercapai. Seberapa kita menang di sidang ilahi, maka El Elyon akan menetapkan itu buat kita. Ketika Esther menghadap Ahasiweros, itu sidang ilahinya. Tongkat perkenanan diulurkan, bangsanya diluputkan. Itu El Elyon. Bagian kita duduk menangkap, bagian kita duduk menilai, menghakimi, bagian kita duduk siap melakukan yang Tuhan mau. El Elyon yang terakhir. Dalam perjanjian baru dibutuhkan kuasa El Elyon untuk firman menjadi manusia. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan the power of El Elyon, kuasa Allah yang maha tinggi, akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita punya kuasa El Elyon yang menaungi sehingga firman jadi daging. Inilah hari-hari kita harus terus masuk supaya kita mengalami firman jadi kenyataan. Kita masuk yang berikutnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam. Kita akan belajar bermalam. Dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai, akan berkata kepada Tuhan. Akan ada kesaksian ini. Kalau kita punya dua hal tadi. Tempat pelindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Kita mulai dengan bermalam. Bermalam dari kata lun atau lin artinya tinggal bermalam. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saat kita punya takut akan Tuhan, kita akan bermalam dengan puas. Saudara bersyukur gak kalau bisa tidur? Ada banyak orang tuh gak bisa tidur, saudara. Ada banyak orang di tengah kasur yang enak, AC yang enak, gak bisa tidur. Kegelisahan, ketakutan. Ada orang-orang yang sudah setahun setengah gak pernah keluar rumah. Saya nggak tahu apakah dia bisa tidur nyenyak. Tapi kalau kita punya takut akan Tuhan, Alkitab berjanji, engkau akan bermalam dengan puas.
tanpa ditimpa malapetaka apapun. Tuhan mau kita bermalam, tinggal dengan puas. Bukankah Alkitab berkata, Dia memberikan kepada orang yang dicintainya ketika lagi tidur. Saudara, tidur itu ajaib sebenarnya. Bayangkan Tuhan itu menawarkan hikmat. Salomo meminta hikmat sama Tuhan, itu lewat mimpi loh. Betul ya? Yakub ketemu Tuhan itu lagi tidur. Sampai dia berkata ini gerbang surga. Itu bermalam dengan puas menurut saya. Di tengah tidur pun kau ketemu Tuhan. Mari minta hari-hari ini, Tuhan aku minta tidur ilahi. Sehingga kalau aku tidur, aku bermalam dengan puas. Saya kalau udah mimpi, salah satu yang saya mimpi itu begini. Saya ini mau menyampaikan firman. Tiba-tiba saya tidur dan Tuhan berkata, bagikan tentang kecupan. Saya bilang kecupan itu apa ya Tuhan? Saya belum bisa bagikan karena masih dipelajari, masih dimasak. Dan itu membuat puas. Berapa banyak dari saudara hari-hari ini bermalam dengan puas? Atau, aduh besok bagaimana lagi? Kalau kita bermalam di dalam naungan El Shaddai, kita akan bermalam dengan puas. Tanpa takut malapetaka. Kata bermalam yang kedua artinya tinggal. Tinggal tetap secara permanen, abide, remain, tinggal di dalam Tuhan. Saya ingat Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 7 dan 10. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Ini kan konteksnya Yesus sebagai pokok anggur dan kita carang-carangnya. Dia mau kita tinggal melekat sama dia. Dan kuncinya adalah ketaatan. Ketaatan itu membuat kita tinggal di dalam dia. Ketaatan membuat kehidupannya mengalir lewat hidup kita. Mari minta sama Tuhan, tetapkan hati kita untuk menjadi orang-orang yang taat. Supaya kita bisa tinggal menikmati semua yang ajaib yang Tuhan mau alirkan. Kata naungan yang ketiga, kata naungan tadi bermalam. Kata naungan itu dari kata sel, artinya naungan, bayangan, pertahanan. Nah semua kata naungan, enggak semua, mungkin sebagian besar. Saya lihat di ayat-ayat Alkitab, itu bicara sayap Bapak Ibu. Sayap, di bawah naungan sayapmu. Tapi kata sayap itu juga artinya extremity. Dibawa sama Tuhan sampai titik ujung. Tuhan bawa ke sampai titik kadang-kadang kita udah gak kuat lagi. Itu kata sayap. Tapi di kata sayap sini bicara sayapnya sendiri. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan bayang-bayang sayap. Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kita tahu hari-hari ini banyak orang mengalami naungan kematian. Korban banyak berjatuhan. Kalau saudara perhatikan bahkan di
Eropa banjir itu belum pernah seperti itu, saudara. Yang namanya Jerman, Belgia, itu hampir saya jarang dengar banjir. Tapi kemarin banjir mengerikan. China sampai berkata, ini dalam 1000 tahun belum pernah seperti ini. Bayangkan 1000 tahun. Tapi Tuhan menjanjikan, ada naungan sayapnya. Mari masuk dalam naungan sayap. Dia menawarkan seperti seekor induk ayam. Saya ini dulu sering melihat waktu saya kecil, sering lihat kalau ayam kampung itu punya anak kecil, ya, punya apa? Anak ayam kecil-kecil itu banyak. Begitu saya dekati langsung dia buka sayapnya dan dia panggil semua anaknya masuk. Oh, itu jangan coba dekat-dekat kalau nggak mau dipatok, saudara. Bisa bayangkan Tuhan seperti itu. Ketika ada keadaan mengancam, dia kepakkan sayapnya. Bagian kita adalah masuk. Kalau Tuhan berkata, masuk nak, berdoa nak, mari masuk. Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Tinggal dalam naungan El Shaddai. Mari, saya tahu banyak orang sudah khotbah tentang El Shaddai. Shaddai artinya maha kuasa, most powerful. Dari kata sadat artinya menghancurkan penuh kuasa. El Shaddai artinya pemenang yang kuat, penghancur. Tapi saya mau bahas yang berikutnya. El Shaddai itu artinya God is my breast. Tuhan adalah buah dada. Dalam sebuah artikel yang saya baca, beliau berkata di artikel itu, Abraham ini adalah seorang penggembala. Jadi pada waktu Tuhan berkata, akulah El Shaddai, Abraham ngerti banget. Kenapa? Dikatakan di dalam artikel itu, El Shaddai itu seperti seekor kambing yang punya susu besar, ada 2 putingnya. Di ayat itu dikatakan, akulah El Shaddai, aku ini mighty teeth, aku ini buah dada yang besar. Buat seekor anak kambing, yang dia butuhkan cuma susu induknya kok. Jadi hampir semua ayat tentang El Shaddai itu bicara tentang fruitfulness, tentang berbuah, tentang punya keturunan. Di tengah seperti ini, kita punya El Shaddai yang akan menyediakan, mencukupkan buat kita. Yang akan memberikan nourishment. Kejadian 49:25, ini kesaksiannya Yakub. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, El Shaddai, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit. Dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dan dengan berkat buah dada dan kandungan. El Shaddai itu semua yang kita butuhkan. Sedikit ya belajar bahasa Ibrani. Saya baca saya nggak pinter, saudara. Jadi bahasa Ibrani itu punya gender, punya jenis kelamin. Jadi semua anggota tubuh kita yang lebih dari 2 dan ke atas, misalnya mata, itu pasti feminim. Jadi jari ini feminim, tangan feminim. Tapi aneh, yang namanya buah dada itu maskulin. Kenapa begitu Pak? Ya itulah bahasa. Jadi Bapak kita itu El Shaddai, mighty teeth, buah dada yang perkasa. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu keperluan kita. Makanya dikatakan Allahku yang kupercayai. Siapa yang kita percayai hari-hari? Apakah El Elyon dan El Shaddai? Atau berita dan keadaan yang kita percayai? El Shaddai pertama kali muncul di Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Ini bagian kita, saudara ya.
ketika Abraham berumur 99 tahun, jadi setelah 13 tahun lamanya Tuhan berdiam. Kalau sudah baca pasal 16, itu diakhiri dengan demikian. Abraham berumur 86 tahun ketika Ismail lahir. 13 tahun Tuhan diam. Tiba-tiba muncul ayat 17. Tuhan menampakkan diri dan berkata, I am El Shaddai. Bisa ngebayangin? Iya. Nah, 99 itu saya pelajari, kalau orang baru punya 99 kambing, dia belum orang kaya. Tapi kalau sudah 100, dia masuk level orang kaya, saudara. Tapi 99 itu berkata, ini puncak dari semuanya. Dan kau akan masuk masa yang baru. Dan kau perlu El Shaddai memasuki masa yang baru. Kita perlu El Shaddai memasuki zaman yang berbeda. Dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tidak bercela bukan berarti nggak buat salah, ya. Bercela itu artinya sepenuh hati, tanpa cacat, lengkap, utuh, memberikan hidup buat Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Bisakah hari-hari ini mempercayakan hidup kita sama El Shaddai? Hidup di hadapannya. Gambarannya begini Bapak Ibu. Kita ini punya saksi banyak di awan-awan, betul ya? Tapi seringkali kita lupa. Seandainya kita di sini banyak CCTV gitu, kita gak akan buat macam-macam di sini. Kita tahu kita ditonton, betul ya? Tapi seringkali kita lupa. Dan Tuhan berkata, aku ini El Shaddai. Hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Seringkali kita tidak hidup di hadapan Tuhan. Kita lupa kok sama Tuhan. Kadang-kadang kalau sudah ingat, oh ya Tuhan, saya ini malu sama kamu. Untuk tentang responku, tentang apa yang aku buat. Kayaknya banyak celahnya Tuhan. Tapi ini yang Tuhan minta sama Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Tuhan buat perjanjian. El Shaddai itu promise keeper. Dia menggenapi perjanjian. Kita ini keturunan perjanjian. Ada banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan di Bahtera. Ada banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan lewat nubuatan. Salah satu yang saya rasa ajaib ya. Saya tuh memasuki tahun ini sebenarnya dapat satu ayat. Di Mazmur 65. Tuhan berkata, aku akan memahkotai tahun dengan kebajikan. Dan jejakmu mengeluarkan lemak. Pertama saya pikir Tuhan, ini masa model pandemi begini bagaimana? Tapi saya mau berkata, ketika kita percaya, Dia El Shaddai. Dia buat keajaiban. Saya ini kan jarang diundang khotbah, jarang saudara. Saya bukan pembicara ngetop. Tapi di tengah model begini, saya bongkar rumah saudara. Di tengah keadaan seperti ini, anak saya sekolah di luar negeri. Saya cuma berkata, bukan karena saya hebat, bukan. Karena ada El Shaddai. Dia yang memegang perjanjian. Janjinya tahun ini buat saya, aku akan memahkotai tahun dengan kebaikan. Saya berkata, amin Tuhan, aku pegang. El Shaddai mau mengadakan perjanjian dengan engkau. Tapi mari hidup di hadapannya. Mari hidup bergaul dengan Dia. Para pendahulu kita mengajarkan
bergaul dengan roh Tuhan. Itu perlu dilatih, saudara. Ya. Next. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara, ajaib banget. Ini Abraham ini belum punya Ishak, belum. Tapi kita berkata, aku telah tetapkan. Dari Abram, bapa yang ditinggikan menjadi bapa banyak orang. Mungkin lebih gampang daripada banyak bangsa. Ketika dipanggil Abraham, bapak banyak orang, dia belum punya banyak orang. Anaknya baru Ismail, anak dari daging. Seringkali dimulai dengan perkataan kita berubah. Saya ini baca sebuah artikel, dia bilang kenapa sih kita ini harus deklarasi? Kenapa sih kita harus punya pengakuan? Di artikel itu dikatakan begini, iman itu di roh. Untuk menciptakan engkau perlu berkata-kata, engkau perlu deklarasi, engkau perlu pengakuan. Makanya salah satu yang Tuhan mulai adalah dari Abram menjadi Abraham. Sarah panggil dia Abraham, Tuanku. Anak buahnya semua, staf sana berkata, Abraham, Bapak banyak bangsa. Mulai digemakan. Gemakanlah yang Tuhan perkatakan dalam hidup. Dia mengubah DNA hidup kita. Itu El Shaddai. Dan dikatakan telah kutetapkan. Buat saya ajaib. El Shaddai ini ajaib. Kita punya El Elyon, kita punya El Shaddai. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Minimal saudara sudah tahu nih 2 nama ya, 3 nama, El Elyon, El Shaddai. Tapi dia berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Amplified berkata, because he has set his love. Dia menetapkan hatinya. Set his heart. Set his love. Tetapkan cintamu buat Tuhan. Tetapkan hati ini buat Tuhan. Itu harus dilatih. Saya tahun ini menetapkan sama Tuhan. Apapun saya mau belajar. Mengucap syukur. Mau ini keadaan masuk akal, gak masuk akal, enak gak enak. Saya bilang, saya menetapkan hati saya. Mau mengucap syukur. Yang kedua, enak gak enak saya mau bersuka cita. Kata di malam, saudara bayangkan dari setengah 12, karena atap gak ada. Wah itu, kita cuma buangin air keluar daripada masuk ke kamar kan. Jam 1 udah agak reda, setengah 2 tiba-tiba internetnya rubuh. Bam, kerja lagi. Saya cuma terima kasih Tuhan. Itu perlu dilatih. Sama, kita juga perlu melatih set cinta kita buat Tuhan. Karena seringkali banyak yang mencuri perhatian. Kadang-kadang benda kecil ini mencuri perhatian. Lagi baca Alkitab, keluar notifikasi. Berhenti baca Alkitabnya. Kadang-kadang keluarga mencuri perhatian. Tapi Alkitab berkata, set cintamu kepadaku. Jadi kata hasak artinya melekat. Hati ini dibuat melekat sama Tuhan. Itu juga berarti join. Paulus berkata ketika kita satu roh dengan dia. Kita di join satu roh sama Tuhan. Ini artinya mencintai
artinya kerinduan, keinginan, menyukai. Ini kurang huruf Y-nya, menyukai. Saya ingat pemimpin selalu berkata, belajar menyukai yang Tuhan suka. Gak penting perasaanmu, gak penting pikiranmu, penting pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Itu saya masukkan, saudara. Karena kita harus latih. Masalah kita anak Tuhan adalah bukan di roh, tapi di jiwa, pikiran, perasaan, emosi, kemauan kita. Itu harus dilatih. Pikiran kita harus ditransformasi dengan firman Tuhan. Masukkan, ubah, set emosi, set perasaan. Menyukai yang Tuhan suka, menikmati yang Tuhan nikmati. Bukan berarti saya sudah sampai level tertentu, enggak, saya belajar. Amin. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Hati yang mencintai Tuhan dan mengenal Dia. Maka semua janji Mazmur 91, perlindungan, keluputan, berkat, malaikat-malaikat, itu jadi bagian kita. Mari kita tundukkan kepala.